Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Kali ini kami akan menayangkan sebuah video yang lagi viral di Indonesia, tepatnya di daerah Sulawesi Utara. Melalui video ini kami sedikit akan menjelaskan tentang apakah boleh pernikahan yang terjadi antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah mati secara iman kekristenan dan beserta dalil dan alasannya. Mari kita saksikan videonya bersama. Kejadian oknum pendeta menikahkan calon pengantin yang sudah meninggal membuat heboh masyarakat luas maupun di media sosial. Calon pengantin pria yang diduga meninggal akibat kecelakaan hebat yang dialaminya, tewas seketika dalam kecelakaan tersebut, tepat saat kedua keluarga tengah mufakat untuk hari pernikahan. Alhasil meskipun sudah meninggal, prosesi nikah tetap berlangsung di kediaman calon pengantin pria yang telah meninggal. Video yang beredar saat ini, prosesi sakral itu tampak jelas disaksikan langsung oleh kedua belah pihak keluarga pengantin. Terdengar jelas dari percakapan video yang beredar tersebut, pria yang meninggal ini dipanggil Gio. Almarhum meninggal diduga akibat mengalami kecelakaan lalu lintas. Video yang berdurasi 15 menit 57 detik ini memperlihatkan momen di mana pendeta RNT berdiri di depan peti jenazah dan memulai prosesi pemberkatan nikah. Dengan suara yang mantap, ia berkata, "Di depan jenazah kita akan masuk dalam pemberkatan nikah yang kudus pada hari ini, dan mari kita naikkan pujian kepada Tuhan, aku berserah." Suasana di sekitar jenazah tersebut tampak hening dengan beberapa anggota jemaat yang hadir terlihat menyaksikan prosesi yang tidak biasa ini. Namun sayangnya pelayanan yang dilakukan oleh oknum pendeta menikahkan orang yang sudah meninggal ini malah dikecam warganet. Bahkan banyak dari mereka warganet yang berpendapat, keluarga kedua mempelai pengantin ini disebut mereka tidak salah, tapi oknum pendeta inilah yang patut dipertanyakan. Di sisi lain ada yang berpendapat bahwa prosesi pernikahan ini hanyalah berupa penghormatan terakhir kepada almarhum yang mungkin meninggal mendadak dan bisa jadi sementara mempersiapkan pernikahan. Pendeta RT kemudian melanjutkan dengan doa, memohon agar Tuhan memberkati pernikahan yang sedang berlangsung. Ia mengutip ayat-ayat Alkitab yang sering digunakan dalam upacara pernikahan sembari melakukan pemasangan cincin kawin pada jenazah. Prosesi yang tak lazim ini sontak menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan, terutama dari para pemuka agama dan jemaat YPDI di Sulawesi Utara. Kisah pendeta RT yang memberkati pernikahan jenazah memang menjadi topik yang menghebohkan dan viral di media sosial. Tindakan ini memicu perdebatan yang luas dan mendalam di kalangan masyarakat dan pemuka agama. Meskipun ada yang mendukung dengan alasan penghormatan terakhir, banyak pula yang menentang dengan alasan teologis dan etika gereja. Peristiwa ini menunjukkan betapa kompleksnya isu-isu agama ketika dihadapkan dengan permintaan personal dan tradisi yang telah lama dipegang teguh. Seiring berjalannya waktu, diharapkan akan ada klarifikasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai batasan dan implikasi dari tindakan semacam ini dalam konteks keagamaan dan sosial. Sementara itu Pendeta George Luntungan, salah satu unsur pimpinan MDGPD Sulut, menanggapi video yang viral terkait pemberkatan nikah mayat atau jenazah yang sudah terbaring kaku di dalam peti jenazah, bahwa hal tersebut adalah tindakan pribadi pendeta RT. Hal tersebut merupakan pelanggaran firman Allah dan pelanggaran etika ADART GPD. Sebagai lambang perjanjian nikah yang kudus saat ini, Devi di jari manis, belakang sama di ujung. Ya, nanti sebentar akan diambil. Devi Tuhan, Devi sudah menyematkan cincin perkawinan sebagai janji dan pernikahan yang kudus, dan tentu Gio akan diwakili oleh mama yang dicintai. Devi berdiri. Ini cincin yang kudus, lambang perjanjian nikah yang kudus. Dan terimalah cincin ini, walaupun Gio sudah tidak bisa memasangkan cincin ini. Ada mama yang akan memasangkan cincin ini. Tinggal berdiri, mama juga tinggal berdiri.
mewakili Gio. Pada saat ini hambamu akan memberkati kedua kekasih ini dalam pernikahan yang kudus. Saudara Krisna Pieri Kokimus bersama. Jangan pernah menikahkan orang mati dengan orang yang hidup, sebab Alkitab dengan tegas mengajarkan kita bahwa kita tidak mempunyai hubungan dengan orang mati. Bahkan kalau kita meminta petunjuk kepada arwah atau orang yang mati, itu adalah suatu kekejian di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan tertulis di Ulangan 18 ayat 10-12. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi jikalau kamu pergi kepada penyihir, peramal, petenung, itu adalah suatu kekejian di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Begitu pula ketika kamu meminta petunjuk kepada orang mati, berbicara kepada orang mati, bahkan menikahkan orang mati dengan orang yang hidup, itu adalah suatu kekejian di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Ingat firman Tuhan di Lukas 16 ayat 19-31, di mana orang kaya dan orang miskin mati, dan orang kaya ini ada di Hades dan orang miskin ada di Firdaus. Nah, kedua orang yang meninggal ini yang ada di Hades dan di Firdaus tidak ada hubungan sama sekali dengan orang yang hidup. Jadi jangan sekali-kali menikahkan orang yang hidup dengan orang yang mati, sebab tidak ada hubungan kita dengan orang yang mati. Sekalipun dia ada di Firdaus, kita tidak boleh meminta petunjuk kepada mereka, kita tidak boleh mengajak mereka berbicara, kita tidak boleh mengajak mereka juga berdoa bersama-sama dengan kita, karena itu adalah suatu kekejian di hadapan Tuhan Yesus Kristus, karena antara orang mati dengan orang yang hidup tidak ada hubungan sama sekali. Jadi teman-teman, kalau kalian pergi ziarah ke kuburan, ziarahlah, bersihkanlah kuburan itu supaya rapi dan kelihatan tidak ditumbuhi oleh semak belukar. Tetapi jikalau ada kesurupan di kuburan itu, jangan kau bicara dengan dia, jangan kau ajak kau bicara, kau tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Karena yang bicara itu bukan lagi roh orang meninggal itu masuk ke tubuh orang itu, tetapi itu adalah iblis yang menyamar. Karena ada firman Tuhan tertulis di 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kalau di kuburan ada orang kesurupan atau dimanapun, lalu dia berpura-pura kalau yang masuk ke tubuh orang itu adalah opung kita, nenek moyang kita, lalu suaranya kayak berat-berat begitu, jangan percaya, itu bukan roh atau arwah nenek moyangmu, tetapi itu adalah iblis yang menyamar. Jadi tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena roh orang meninggal tidak bisa berbicara dengan kita, dan dia tidak bisa merasuki tubuh seseorang, karena orang yang meninggal itu, kalau dia meninggal di luar Kristus, rohnya itu masuk ke Hades. Hades ini adalah dunia kematian. Tetapi kalau dia diterima Tuhan Yesus, dia akan masuk Firdaus. Nah, bagi roh orang yang meninggal yang ada di Firdaus maupun yang ada di Hades, tidak bisa berhubungan sama sekali dengan orang yang hidup, apalagi merasuki tubuhmu, Jadi kalau ada orang kerasukan berpura-pura itu adalah roh orang meninggal, itu adalah setan yang menyamar, supaya kita percaya bahwa roh orang meninggal bisa berbicara dengan kita, atau kita bisa meminta perlindungan kepada mereka. Karena kalau kamu percaya itu artinya kamu telah bercinah di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kamu sudah melakukan berhala di hadapan Tuhan Yesus, dan itulah suatu kekejian di hadapan Tuhan Yesus. Nah, pendeta yang tadi menikahkan orang mati dengan orang hidup itu dengan mengutip Kejadian 2 ayat 24 dan Matius 19 ayat 6. Itu untuk orang yang hidup, pernikahan orang yang hidup, Bapak Pendeta, bukan untuk orang mati dengan orang hidup. Dan lembaga pertama yang didirikan Tuhan Yesus Kristus pada waktu penciptaan manusia adalah pernikahan, yaitu di mana hanya ada satu
suami dan satu istri, ya. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus adalah Yod-Heh-Vah-Veh Elohim itu sendiri, sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya termasuk manusia, di mana Tuhan Yesus Kristus menciptakan satu Adam dan satu Hawa, dan pernikahan itu dengan lawan jenis, bukan dengan sesama jenis. Itulah sebabnya, ya, ketetapan Tuhan sejak semula bahwa yang boleh menikah itu adalah lawan jenis dan sama-sama orang yang hidup, bukan dengan orang mati, ya. Jadi jelas itu bertentangan dengan firman Tuhan apa yang dilakukan Bapak Pendeta tadi, di mana, ya, pernikahan itu untuk orang yang hidup, bukan untuk antara orang mati dan orang hidup. Jadi jelas sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan di Kejadian 2 ayat 24 dan Matius 19 ayat 6 itu untuk orang yang menikah, di mana mereka sama-sama hidup, bukan salah satu mati atau dua-duanya mati. Jadi pemberkatan nikah tidak berlaku bagi orang mati, tetapi berlaku untuk orang hidup. Sekali lagi juga teman-teman, jangan terkecoh dengan orang-orang yang kerasukan di kuburan, ya. Dengan berpura-pura itu adalah roh nenek moyang mereka yang telah masuk ke tubuh orang itu. Roh orang meninggal tidak bisa berhubungan dengan kita manusia, apalagi merasuki tubuh kita, ya. Tetapi yang merasuki itu adalah setan atau iblis, karena iblis ini bisa berpura-pura jadi malaikat terang, ya. Kalau ada orang kerasukan terus dia ngaku-ngaku kalau itu adalah nenekmu, opungmu, tulangmu atau siapapun itu, ya, thinking dalam nama Tuhan Yesus, ya, atau siram pakai air supaya dia sadar, ya. Kita harus back to Holy Bible, harus melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Mudah-mudahan tidak ada yang mengikuti jejak pendeta yang telah kita saksikan di video tadi, menikahkan orang mati dengan orang hidup. Itu jelas bertentangan dengan firman Tuhan dan tidak boleh dilakukan. Dan juga harus, ya, dilakukan kepada para pendeta bahwa pemberkatan nikah itu hanya untuk yang berlawanan jenis. Jangan pernah menikahkan yang sesama jenis. Takutlah akan Tuhan, jangan ikuti apa kata dunia. Sebab lembaga pertama yang didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah di mana pernikahan itu untuk orang yang hidup, untuk laki-laki dan perempuan, bukan untuk laki-laki dan laki-laki atau untuk perempuan dan perempuan, tetapi untuk laki-laki dan perempuan, di mana ada satu suami dan satu istri, dan tidak boleh, ya, banyak istri-istri atau banyak suami-suami. Terima kasih. Itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sekali lagi ingat, takutlah akan Tuhan Yesus, ikutilah ajaran Tuhan Yesus Kristus, jangan ikuti apa kata dunia. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Semoga tayangan video ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semuanya.